Mas Bambang sendiri nyampe Jakarta kapan sih Mas, kalau boleh tahu? Saya berangkat tadi malam, berangkat jam 12 dari Rembang itu. Sampai sini pagi terus ikut ke sini. Apa sih Mas yang mendasari Mas Bambang sendiri akhirnya ikut juga hadir atau ikut serta dalam orasi hari ini? Apa pertimbangannya? Ya karena saya pengen menunjukkan eksistensi saya gitu. Percuma kalau saya nggak ikut hadir di sini. Mas Bambang kok nggak pakai sendal dan sepatu? Oh ya Mas Bambang. Ya, kaki saya agak sakit. Oh, kan ada ijazah ini ya, yang selama ini saya dengar ya, sampai saat ini. Dan ada versi foto yang ada di ijazah itu versi Hari Mulyono. Dan tiba-tiba muncul newcomer, ya kan? Nah itu Dumatno. Nah menurut Bambang Tri bagaimana? Itu fotonya ijazah itu. Iya, Yang bener itu fotonya Hadi Mulyono. Hari Mulyono. Berarti yang Dumatno? Ya pokoknya gonta-ganti, tapi makanya ijazah itu kan berbagai versi gitu. Oh, Tapi yang resmi diakui sebagai itu fotonya Hadi Mulyono. Hari Mulyono. Dan sejauh mana sih Bambang Tri mengenal Pak Hari Mulyono? Bambang Tri kan tiba-tiba itu mengklaim itu fotonya Hari Mulyono. Datanya aja yang saya dapat. Itu di buku saya uraikan semua. Insya Allah sebentar lagi akan segera saya. Kalau boleh saya tahu Pak, Pak Bambang dapat data dari mana Pak? Apa? Dapat datanya dari mana? Nah, itu dari teman-teman SMA-nya itu. Sumbernya dari teman-temannya SMA itu. Teman-teman SMA-nya. Bisa di-spill namanya Pak? Ada namanya Bu Sri Hadayani Semarang. Ya. Terus Nyonya Cemplon Solo. Dia sebagai apa? Teman-teman SMA-nya? Istrinya Pak Cemplon yang betul-betul menyatakan bahwa Jokowi itu adik kelas saya, kok dia mengaku sangkatan saya gitu. Saya kan pernah mendengar dari percakapan podcast Bambang Tri dengan Bang Yahya. Dan siapa sih Faisal? Kalau nggak salah dengar ya, saya Faisal siapa ya? Faisal besar ya? Bambang. Faisal Asgaf itu. Bukan. Maaf. Jadi sosok yang memberitahukan Bambang Tri. Dan Bambang Tri itu dari istrinya katanya. Siapa namanya saya lupa. Dari situ. Pokoknya data yang saya ungkap itu betul-betul saya sendiri yang dapat. Oh jadi pengurus Bambang Tri Iya. sendiri? Merangkak dari kota ke kota itu. Oke, Mas Bambang, mungkin kalau boleh tahu apa sih yang trigger Mas Bambang? Apa yang memacu Mas Bambang untuk melakukan penelitian ingin mengetahui ijazah SMA Pak Jokowi ini asli atau palsu itu apa sih yang keinginan yang diungkapkan gitu sebenarnya dari Iya, Mas Bambang? karena Jokowi kan ngomong saya lulusan 80 gitu. Padahal temannya dia, satu angkatan, itu ketua Dewan Pers itu, Bu Sri Adiningsih itu. Bu Sri Adiningsih jelas lulus SMA-nya tahun 81. Kok bisa Jokowi 80 itu aja? Oke. Mas Bambang, ini kan bisa dibilang cukup mengejutkan. Mas Bambang berusaha untuk mengungkapkan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, tapi malah mohon maaf, Mas Bambang sendiri akhirnya ditahan. Mungkin saat itu seperti apa sih Mas untuk kondisinya yang dialami oleh Mas Bambang sendiri? Ya Jokowi kan presiden, saya harus diperlakukan semau-maunya dia gitu. Tapi sekarang ini lega kan, yang bergerak masalah ijazah ini kan berjuta-juta orang sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan pembukaan ijazah Jokowi palsu gitu. Bambang Tri, akhir-akhir ini kan mencuat nama baru. Salah satu yang terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi. Dan dari statementnya Rustam yang diperkuat sama dia, ada newcomer namanya Eko Slustio. Itu yang buat. Berarti Bambang Tri kenal ya? Tahu. Kedekatannya sampai mana sih Pak dengan Pak Jokowi? Oh dia itu kan memang orangnya Pak Jokowi, ikut jadi pejabat macam-macam itu, tapi dia nggak pernah muncul di televisi. Berarti data yang didapat oleh Pak Rustam Betul. bersama ya? Iya. Apa yang Pak Bambang Iya. juga? Segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang Cukup ya? Ya. Bentar Mas, lagi Mas. Closing statement. Belum. Mas Bambang, belum. Mas Bambang izin. Mungkin perlakuan apa sih Mas Bambang yang didapatkan waktu masa tahanan kemarin? Apakah mereka memang semena-mena dengan Mas Bambang atau memang seperti apa? persoalan bangsa
perlakuannya itu ya luar biasa. Saya nggak bisa ketemu keluarga saya itu selama di penjara. Dan keluarga saya memang dimasukkan seolah-olah itu saya nggak berguna untuk ditengok. Oke, nanti kalau ada yang kurang lewat telepon aja ya. Mas, Oke. sedikit Mas. Mungkin apa saja sih Mas yang dilarang oleh pihak Pak Jokowi waktu itu sampai akhirnya Mas mungkin ada dampak apa sih ke keluarga, dampaknya seperti apa? Saya nggak pernah dikunjungi keluarga saya selama 2 tahun terakhir di penjara itu. Sampai saya bebas sih. Dari segi komunikasi dengan keluarga apakah dibatasi pada saat itu Mas Ya Bambang? pokoknya saya nggak pernah dikontak, saya nggak bisa ngontak kan. Jadi secara tidak langsung Mas Bambang dengan keluarga memang dipisahkan oleh Iya. keadaan waktu Iya. saat itu. Mas Bambang, mungkin dengan saat ini akhirnya banyak yang mengungkapkan ijazah ini muncul ke publik Iya. gitu. Mungkin Mas Bambang rasanya seperti apa sih? Ya saya yakin ini sebentar lagi akan Jokowi sudah nggak bisa berlari lagi. Kita berdoa aja sebentar lagi, insya Allah Tuhan akan membuka ini. Ya, oke. Hidup Pak Menteri. Closing statement. Harapan Bambang Menteri apa sih dari aksi ini? Ya pokoknya nanti terbuka kenyataan hukum, kenyataan apa aja ijazahnya Jokowi memang palsu, SMA-nya dan UGM-nya. Saya yakin itu akan terjadi. Gitu. Apa yang diinginkan saat ini? Karena ini kan kasusnya udah 1 tahun nih Mas Bambang. Sampai banyak yang mempertanyakan kapan ini akan dibawakan ke persidangan. Mungkin Mas Bambang seperti apa nanti? Sabarlah sebentar lagi ini sudah kita akan menang. Ini kan ada Mas Mas Rismon juga kemarin akhirnya diakui bahwa SP3-nya sudah keluar. Kecewa nggak sih dengan akhirnya ada yang Saya nggak ngurusin respon yang buru-buru saya, terserah dia aja dia mau ngapain kayak terserah dia. Oh, berarti sempat memburu Mas. Iya kok, Seperti apa? keblora itu. Seperti apa Mas? Mendatangi Mas ke Blora untuk ada tujuan apakah gitu Mas? Ya tujuannya dia seolah-olah mendukung saya gitu. Udah segitu dulu ya. Enggak, izin Mas. Ya. Permintaan apa sih Mas yang diinginkan oleh Mas Rismon waktu saat ke Blora? Seperti apa? Apakah meminta data atau Iya, saya meminta keterangan saya sampaikan semuanya gitu. Oh iya, kan respon setelah RG, dia akan temukan teknis dan bukti pada hasil analisa forensiknya. Dan menurut Bambang itu bagaimana tuh ketika Saya nggak dengarkan itu. padahal kan data-data dia mencari dari Bambang Iya. Menteri juga kan? Iya. Kalau dipatahkan semua data. Kalau dia berani, dia ketemu saya lagi kok debat dengan saya. Apa yang pernah saya katakan sama dia itu. Dia itu nggak pernah bantah satupun omongan saya. Iya. Tapi setelah dia RG ini kan dia nggak bisa saya hubungi lagi. berarti bisa dikatakan kemarin itu yang penelitian yang dilakukan Mas Rismon berdasarkan data-data yang diperoleh dari Mas Bambang ini palsu dong. Karena Mas Rismon mengatakan bahwa itu kesalahan dari saya. Ini bagaimana pendapatnya Mas Bambang? Lah ya kan saya katakan, kamu kok bisa ngomong palsu itu gimana? Kok saya yang ngomong kok? Kamu yang minta jadi saya kok? Oh, berarti secara nggak langsung Rismon Sianipar itu plagiat dari Mas Bambang. Ya dia menemui saya kan, nanya macam-macam gitu, ngejar-ngejar. Iya, data itu dari Mas Bambang kan. Semuanya. Berarti dituangkan ke dalam buku dia. Iya. Kenapa dia bantah seolah-olah itu hasil penelitian dia? Ya, dia katanya punya sumber lain yang saya nggak tahu gitu. Berarti ingin dibandingkan dari data dari Mas dengan data yang dia dapat dari yang lain begitu? Saya nggak tahu, Rismon nggak berani ngecek ngomongkan sama saya gitu. Cukup kecewa nggak sih akhirnya ada bantahan dari Mas Rismon bahwa mengatakan itu ternyata penelitiannya palsu atau bagaimana Mas? Saya nggak kecewa sama Rismon, biarin aja dia mau nanggung nasibnya sendiri. Mas Bambang satu. Berarti kalau semua data diambil dari penelitian Mas Bambang, Rismon itu sekarang dia bantah dengan penelitian baru, Ya. berarti ini dia nggak punya dasar dong. Enggak, itu enggak ada hubungannya dengan saya yang dia katakan sekarang ini. Akal-akalnya Rismon. Yang benar apa yang penelitian dia yang hasil dari Mas Bambang ya? Itu yang benar ya? Cocok dengan penelitian saya. Ya, cocok ya, itu yang benar ya. Oh, berarti Waalaikumsalam makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Adanya berita nih, banyak yang mengatakan bahwa Mohon diaminkan ya. orang-orang ini menerima uang suap beberapa jumlah uang untuk menentang ijazah Pak Jokowi. Mas sendiri menanggapinya seperti apa sih? Kalau saya nggak terima uang sama sekali dari Jokowi, tapi saya yakin yang sekarang mendukung Jokowi yang tadinya menentang itu terima duit jelas itu.
Iya karena Berarti orang-orang yang RJ saat ini diduga menerima uang ya Mas? Saya yakin itu. Berarti cukup kecewa ya Mas dengan keadaan sekarang banyak yang RJ dan segala macam. Ya tidak usah kecewa ya, kita berjuang terus udah pokoknya. Terakhir, keinginannya seperti apa Mas dalam kasus ini? Karena sudah 1 tahun berjalan. Ya nanti kan sebentar lagi akan terbuka. Terima kasih ya. Sebentar Mas. Ini apa namanya urgent banget. Mas tadi bilang tidak mengatakan tidak pernah menerima uang dari Rismon. Tidak. Rismon pernah bicara banyak orang bahwa dia sangat prihatin, bahkan Mas Bambang keluar dari tahanan pun dia buka donasi. Itu berbeda. Berbeda hal. Oh berbeda ya. Oke, berarti itu benar ya. Oke. Bang Rustam, makasih. Bang Rustam, Udah. bareng, ayo.